Masad ini, ya, surat Al-Lahab ini bukan dikhususkan untuk Abu Lahab saja, ya. Jadi bukan surah syahsiyah, bukan untuk satu orang saja, bukan untuk perorangan, tapi untuk semua umat Islam yang ada di dunia ini. Bahwa ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa saja yang menentang agama Islam, yang berusaha untuk memadamkan cahayanya, maka bersiap-siaplah akhir hidupnya, ya, itu seperti Abu Lahab. Itu yang ada apa? Kerugian, ya, penyesalan, ya, kesia-siaan, gitu. Ayat pertama dibuka oleh kata tabbat. Ya, tabbat yada abi lahabu wa tabbat. Tabbat ini artinya khosirat, ya, rugi. Wa khobat, ya, khobat juga rugi, ya. Ada kan apa di ayat Al-Qur'an yang lain ada tuh, ya. Khoba man dassaha, kan, ya. Faqad khoba man dassaha. Kemudian arti yang ketiga adalah halakat. Ya, arti yang ketiga ada halakat. Halakat itu apa? Binasa. Ya, dan arti yang keempat adalah dolat. Dolat itu tersesat. Jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak tahu impact atau imbas dari apa yang dia lakukan. Ya, dia tersesat. Nah, kata tabat, ya, ini ada dua penafsiran, ya. Yang pertama adalah du'aun alaihi, ya, du'aun alaihi. Jadi doa itu ada doa ila, ad-du'a'u ila, ada ad-du'a'u ala. Kalau du'a'u ila, ya, itu untuk mendoakan kebaikan, ya. Tapi kalau ad-du'a'u ala itu mendoakan keburukan, mendoakan kebinasaan, ya, mendoakan kejelekan. Du'aun ala. Seperti kalau dalam doa pernikahan itu kan, ya, barakallahu laka wa baraka alaika. Ini barakallahu laka, semoga Allah memberkahi hidupmu, ya, maksudnya memberkahi kebaikan yang ada dalam kenikmatan yang ada dalam rumah tanggamu, gitu, ya, setiap kenikmatan. Wa baraka alaika, ya, dan semoga Allah pun memberi keberkahan kepadamu pada setiap musibah atau ujian yang menghadang atau yang terjadi di dalam rumah tanggamu. Nah, jadi ini juga ada doa ila, doa ala. Nah, kalau di sini doaun ala, ya, jadi mendoakan keburukan untuk siapa? Untuk Abu Lahab, ya, atau laknat, ya. Jadi semoga, gitu, ya, semoga Allah memberikanmu kecelakaan, ya, kebinasaan, ya, kehancuran, kerugian. Nah, itu doaun ala. Ada juga yang berpendapat bahwa yang maksud tabat di sini adalah takrir. Takrir itu apa? Pernyataan dari Allah atau berita dari Allah bahwa Abu Lahab ini dia akan rugi, dia akan celaka, dia akan binasa, ya. Perbuatannya akan sia-sia, ya. Dan ini yang lebih kuat. Ya, jadi pendapat takrir, ya, pendapat bahwa ini berita dari Allah, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Kemudian ya, di sini menggunakan ada lagi, ya, di sini ada lagi di sini pendapat yang lain, yaitu tabbat yada abi lahabi wa tab, ya. Jadi penguatan dari bahwa yang dimaksud dengan tabat di sini adalah ad-du'a'u ala, ya, yaitu mendoakan keburukan untuk Abu Lahab. Karena apa? Jadi dia khosiro fil ma'rokah,
ya. Jadi Abu Lahab ini dia kalah di peperangan Badar, ya. Jadi perang Badar itu adalah perang penentuan, perang pertama juga penentuan, ya, untuk bagaimana perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW ke depannya, ya. Ini kalau kita bercerita tentang perang Badar, ya, sampai Rasulullah SAW pun beliau terlihat gelisah ketika akan memulai perang. Ya, kenapa? Karena jumlah orang Muslim pada saat itu adalah cuma 300 orang, dan mereka bukan dari kalangan orang-orang yang kuat, ya, bukan dari orang-orang yang mempunyai pengaruh yang besar, gitu ya. Akan tapi dari orang-orang yang lemah. Sedangkan prajurit dari orang musyrik itu jumlahnya sekitar 900. Ya. Jadi satu banding 3. Maka Rasulullah pada saat itu sangat gelisah, ya, sampai Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, andaikan kaum muslimin tidak menang di perang ini, maka agama Islam ini tidak akan eh, tidak akan berjaya. Maksudnya agama Islam ini tidak akan berlanjut. Ya, dakwah ini tidak akan berlanjut, akan terhenti. Kenapa? Karena orang-orang akan meragukan, ya, akan meragukan kekuatan kaum muslimin, ya, akan meragukan kebenaran, ya, dari ajakan Rasulullah SAW, begitu. Maka eh, ketika Rasulullah terlihat gelisah, gitu ya, maka ada seseorang yang sangat peka pada saat itu, yang melihat kegelisahan Rasulullah SAW, yaitu siapa? Abu Bakar, ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu selalu setia menemani Rasulullah SAW, ya. Bahkan ketika Rasul berdoa seperti itu pun Abu Bakar mendengarnya dan mencoba menenangkannya. Dan kata-kata yang keluar dari Abu Bakar ini, ya, berhasil meyakinkan dan menenangkan Rasulullah SAW. Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, ya, jangan kau khawatir. Allah tidak akan menyia-nyiakan, Allah tidak akan membiarkan agama ini hilang. Gitu. Allah akan memberikan kemenangan untuk kita. Itu kata kata Abu Bakar. Ya. Dan pada saat itu, ya, apakah Abu Lahab ikut perang Badar? Ternyata Abu Lahab, ya, nyalinya sebenarnya dia dia terlihat kuat, gitu, ya. Dia mengimajikan bahwa dia itu adalah seorang yang kuat, ya, tapi itu hanya kamuflase saja, karena ternyata Abu Lahab ini nyali untuk ikut berperang, ya, yang katanya ingin memperjuangkan agama nenek moyangnya. Ternyata Abu Lahab tidak ikut perang, ya. Dia menyuruh Asim, siapa ya? Oh, dia menyuruh Al-Asi bin Hisham, Al-Asi bin Hisham untuk menggantikan posisinya. Ya, jadi saya nggak ikut lah, saya nggak ikut perang. Intinya saya takut mati kan, gitu ya. Berarti sebenarnya intinya bahwa Abu Lahab ini tahu kekuatan kekuatan pasukan Nabi Muhammad SAW, itu tahu, gitu ya, sehingga dia tidak ikut berperang, gitu ya. Andaikan mungkin kalau dia berpikiran atau berasumsi 300 orang-orang lemah, gitu kan, maka saya tidak akan terbunuh di perang itu, ya. Akan tapi dia menyembunyikan, ya, apa kepercayaannya atau menyembunyikan penilaiannya terhadap prajurit Rasulullah SAW, ya, sehingga dia tidak berani ikut berperang, ya, takut mati di situ. Maka dia menyuruh Al-Asi, ya, untuk menggantikan posisinya, ya, dengan memberikan uang berapa? 4.000 dirham. Wow, 4.000 dirham berapa tuh, ya, kalau dikonversikan ke rupiah berapa, gitu, ya. Nah, maka di perang Badar, ya, itu adalah kekalahan yang sangat memalukan untuk kaum musyrikin, ya, di mana dengan jumlah yang begitu banyak, ya, dengan kekuatan yang begitu paripurna, ya, akan tetapi mereka kalah, ya, di hadapan orang Islam yang sedikit. Maka di sini kita belajar bahwa benar kata Allah, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah, ya, bahwa dengan izin Allah, ya,
jumlah yang sedikit itu akan mengalahkan jumlah yang banyak. Ya, seperti yang terjadi sekarang. Ya, begitu Gaza, ya, peperangan di Gaza, daerah yang sangat kecil akan tetapi mampu bertahan lebih dari 1 bulan, ya, menghadapi menghadapi negara yang besar, ya, dengan senjata yang modern, ya, tapi dengan izin Allah, ya, mudah-mudahan kemenangan akan segera. Amin. Nah, maka ada yang mengatakan bahwa maksud tabat di sini itu adalah hmm, kekalahan, ya, kekalahan kaum musyrikin. Ya, berarti kaum musyrikin pada saat itu diwakili oleh Abu Lahab, ya. Abu Lahab sebagai wakilnya dari orang-orang musyrik pada saat itu, ya. Dia kalah di peperangan Badar, ya. Eh, Kemudian bahwa di sini pun yang dimaksud dengan tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar celaka ia, yang dimaksud adalah bahwa Abu Lahab tidak bisa merealisasikan, ya, tujuannya, tidak bisa merealisasikan maksudnya, keinginannya, ya, dan justru, ya, dia mengalami kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat nyata. Maka apa tujuan atau maksud dia yang tidak terrealisasi, yaitu menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai dia mati pun, gitu ya, dakwah Nabi Muhammad SAW masih berjaya. Ya. Di sini disebut tabat yada, ya, yada. Maksudnya kedua kedua tangan. Aliyad di sini ini kalau dari segi balagoh, ya, dari segi sastranya, ini disebut dengan majaz mursal juz'iyah, ya. Majaz itu apa? Yaitu menggunakan kata, ya, yang bukan dengan arti yang sebenarnya, menggunakan kata bukan dengan arti yang sebenarnya, ya. Eh, Seperti misalnya, oh, itu ada singa, gitu ya, ada singa, padahal tidak ada singa, tapi singa ini sebagai majas, ya, untuk orang yang misalnya kasar, gitu ya, kemudian keras, gitu, kemudian galak, gitu, ya. Majaz mursal juz'iyah, ya, yaitu maksudnya juz'iyah itu apa? Sebagian, ya, disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah seluruhnya. Nah, yada kedua tangan, kenapa disebutkan dengan yada dengan kedua tangan? Karena memang tangan ini adalah salah satu bagian tubuh yang sering digunakan, ya. Jadi maksudnya kedua tangan ini, ya, maksudnya seluruh seluruh fisik atau seluruh tubuh Abu Abu Lahab, ya. Nah, kemudian tabat yada abi, tapi ada juga sih kenapa disebut kedua tangan di sini, juga ada yang menafsirkan bahwa karena ketika itu Abu Lahab itu pekerjaannya memata-matai Rasulullah SAW. Kalau istilah sebenarnya nguntit, gitu ya. Kemanapun Rasulullah SAW berdakwah, maka diikuti oleh Abu Lahab, ya. Jadi misalnya ada beberapa beberapa majelis, gitu ya. Oh, Rasulullah SAW akan berdakwah ke kabilah ini atau ke majelis ini, ya. Maka Abu Lahab mengikuti. Nah, ya, mengikuti Muhammad. Nah, pada saat Nabi Muhammad SAW selesai dari berdakwahnya, nah, Abu Lahab, giliran Abu Lahab, dia memprovokasi orang-orang untuk tidak mempercayai kata-katanya, sambil nunjuk-nunjuk, jangan percaya dengan orang itu, ya, jangan percaya dengan si Muhammad, dia itu orang gila, dia itu sihir, ya, dia itu penyihir, yang dikatakannya itu tidak benar. Dia sambil nunjuk-nunjuk Nabi Muhammad SAW. Makanya celakalah kedua tangan. Ada juga yang mengatakan, menafsirkan seperti itu, ya. Kemudian Abi Lahab, ya. Kenapa di sini menggunakan Abi Lahab? Kenapa tidak menggunakan namanya? Namanya kan Abdul Uzza, ya, tapi menggunakan kunyahnya, gitu, ya. Nah, maka
Nah, di sini ada beberapa sebab ya kenapa yang disebutkan di Al-Qur'an itu adalah kunyahnya, bukan nama aslinya. Karena yang pertama adalah kenapa tidak disebut Abdul Uzza, tidak tabbat yada abi tabbat yada Abdul Uzza, ya. Kenapa tidak seperti itu? Tidak menggunakan nama aslinya. Karena tidak mungkin Allah ya menisbahkan atau menyebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kalamnya, dalam Al-Qur'an penghambaan selain kepada Allah. Ya, kalau Abdul Uzza itu kan hambanya Uzza. Uzza itu salah satu sembahan mereka, salah satu berhala mereka. Nah, tidak mungkin Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an ya sembahan selain kepada Allah. Seperti kita ketahui bahwa sepertiga isi dari Al-Qur'an itu adalah tentang ketauhidan, ya. Kalau misalnya Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an Abdul Uzza, ya, itu artinya seolah-olah Allah ya menisbahkan peribadahan itu kepada selainnya, dan itu tidak mungkin, ya, gitu. Tidak fair lah gitu, ya. Allah mengajak ketauhidan, akan tapi di dalam Al-Qur'an ada Abdul Uzza gitu, ya. Jadi seperti melegitimasi gitu, ya. Jadi tidak mungkin. Jadi la yumkinu an yunsibal ubudiyyata li ghairihi fi kitabihi. Ya, tidak mungkin Allah menisbahkan ya penghambaan kepada selainnya di dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama. Yang kedua, karena memang kunyahnya ini lebih masyhur dibanding namanya, ya. Jadi Abu Lahab ini panggilan Abu Lahab ini lebih terkenal dibanding nama aslinya, gitu ya. Dan ini sering juga di kita. Panggilannya apa? Terkadang panggilannya ya itu lebih lebih dikenal orang dibanding namanya, ya. Misalnya kalau ada paketnya pakainya nama dia asli gitu ya. Sedangkan di daerahnya dia suka pakai nama panggilannya. Orang-orang nggak tahu ini yang mana ya. Oh, itu gitu kan. Kan biasanya dipanggilnya ini gitu. Begitupun dengan Abu Lahab. Jadi Abu Lahab dari kecil sudah dipanggil dengan Abu Lahab gitu. Orang-orang sudah mengenalnya dengan Abu Lahab, ya. Jadi lebih terkenal dengan Abu Lahab. Yang ketiga, ya. Kenapa disebut Abu Lahab di sini ya? Cantumkannya Abu Lahab dengan kunyahnya karena ini sesuai dengan akhir jalan hidupnya, ya, dengan akhir jalan hidupnya. Jadi apa akhir jalan hidupnya? Perjalanan akhirnya seperti apa? Sayasla narong dzata lahab, ya, bahwa dia nanti akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Jadi sesuai dengan namanya, ya. Kemudian ya gitu, ya. Kemudian yang keempat, ya, alasan yang keempat adalah karena di Arab itu nama itu lebih terhormat, lebih mulia dibanding kunyahnya, dibanding panggilannya, gitu. Ya, jadi kalau dipanggil nama, ya, kalau dipanggil nama itu dia lebih terhormat dibanding kalau dia dipanggil dengan kunyahnya, ya, nama panggilannya, ya. Dan ini pun seperti dan Allah pun ya dalam pola di Al-Qur'an itu ya mengikuti kebiasaan di Arab gitu. Karena kalau di Arab itu nama itu lebih terhormat dibanding nama panggilan, maka Allah pun di dalam Al-Qur'an ketika memanggil para nabi itu dengan namanya, ya. Contoh misalnya, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, ya Yahya, ya, wahai Yahya, Nabi Yahya khudil kitaba biquwwah, ya. Kemudian ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya, ya Zakaria, ya, wahai Zakaria, kami memberikan kabar gembira kepadamu bahwa kami akan memberikan anak kepadamu bernama Yahya, ya Zakaria. Kemudian ya Isa bin Maryam, kan kita sering menemukan ya Isa bin Maryam,
Ya Isa bin Maryam a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummiya ilahain min dunillah. Ya, wa Isa bin Maryam, ya, disebut namanya. Kemudian wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, ya, dan bukanlah, ya, dan Muhammad itu ya sama rasul-rasul, beliau itu adalah rasul seperti rasul-rasul sebelumnya. Kemudian ya Musa inni stofaituka birisalati wa bikalami, gitu kan ya. Wahai Musa, aku memilihmu, ya, untuk mengemban risalah ini. Ya Musa. Ya. Nah, jadi ketika Allah, ya, mengajak bicara para nabi, ya, itu memanggil memanggil namanya, kecuali Nabi Muhammad SAW. Ya, Allah ketika mengajak bicara Nabi Muhammad SAW, ya, atau ketika menyeru Nabi Muhammad SAW, tidak dengan namanya, tapi dengan kata Nabi atau Rasul. Ya, jadi tidak ya Muhammad. Ya, nggak ada kan di Al-Quran ya Muhammad, nggak ada. Tapi apa? Ya ayyuhan nabiyyu. Begitu kan ya? Pakai kata nabi. Ya, ini karena apa? Bimaqamin nubuwah war risalah. Ya. Ini kedudukannya sebagai nabi dan rasul, dan untuk memuliakan. Ya, jadi begitu betapa mulianya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka serunya atau dipanggilnya tidak dengan namanya, tapi dengan ya ayyuhan nabi. Ya, ya ayyuhan, banyak nih ya saya sebutkan ya. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ya, wahai nabi, ya, gelorakanlah semangat orang-orang beriman untuk berperang. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihin min jalabibihinna. Ya, wahai nabi, ya, ajaklah istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan seluruh muslimat, ya, untuk apa? Yudnina 'alaihin min jalabibihinna, ya, untuk untuk menutup auratnya, untuk memakai jilbabnya. Kemudian ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Kemudian di juz 28 di akhir ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya. Nah, ada juga ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik. Ya. Nah, kalau tadi apakah tadi ada ayat wama Muhammadun illa rasul, itu bukan menyeru tapi memberikan kabar bahwa Muhammad itu, ya, adalah seorang nabi, seorang rasul seperti rasul-rasul terdahulu, ya. Jadi itu empat alasan, ya, kenapa di sini disebutnya dengan Abu Lahab, dengan kunyahnya, ya, bukan dengan namanya, ya. Tadi 4 alasan tadi. Oke. Nah, kemudian tabat, ya, tabat ini dia adalah kata kerja lampau, ya, kata kerja lampau. Jadi ketika turun ayat ini, ya, menggunakan kata kerja lampau, gitu ya, telah celaka. Jadi artinya itu kan telah celaka, telah rugi, telah binasa, ya, kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar celaka, iya, gitu ya, telah celaka. Maka pada saat itu, ya, Abu Lahab dia mengolok-olok ayat ini, ya. Kenapa gitu? Telah celaka, apanya yang celaka? Karena pada saat itu Abu Lahab dia dalam kondisi yang bergelimang harta, ya. Dia dalam kedudukan yang tinggi, ya, di antara para pimpinan orang Arab, ya. Jadi pimpinan orang Arab itu pada saat itu yang paling berkuasa itu adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Jahal itu ya lebih dahsyat, ya, daripada Abu Lahab, gitu ya. Apa namanya, kebenciannya. Abu Jahal ini dia ikut perang Badar, ya. Jadi Abu Jahal ini digelari Fir'aunnya, ya, Fir'aun zaman Nabi Muhammad SAW. Nah, Abu Lahab pada saat itu dia tidak sedang dalam kondisi yang memprihatinkan gitu.
ya, bahkan dia dalam kondisi yang sangat sangat baik gitu. Jadi ketika turun ayat ini telah celaka, Abu Lahab mengolok-olok apanya gitu ya. Wah, ini ngarang nih ya, ngarang nih. Ya, Muhammad ini ngarang gitu. Nah, bagaimana saya bisa merugi gitu kan? Kondisi saya sedang sedang dalam keadaan yang sangat baik gitu. Nah, gitu. Maka para ulama ya mengatakan inna ta'biro bil madhi min qibalillahi azza wa jalla an syai'in ya lam yahdus ba'du innama huwa min babi tahaqquqil wuqu'i ya. Nah, kemudian gimana nih cara kita menjelaskan gitu kan ya? Maka ulama berkata bahwa ungkapan dengan menggunakan kata kerja lampau ya dan itu keluar dari Allah Subhanahu wa taala ya dan itu belum terjadi maka itu adalah indikasi ya atau bukti hal itu akan terjadi ya hal itu akan terjadi. Jadi meskipun menggunakan kata lampau ya sebenarnya belum terjadi tapi sudah menggunakan kata lampau berarti itu akan terjadi gitu ya. Kayak kita lah misalnya ada anak gitu ya, dia nggak suka belajar ya, kemudian kerjaannya main ya, akhlaknya buruk gitu. Kita kan bilang ini anak kayaknya ya, ini masa depannya suram nih ya. Kayaknya nanti hidupnya susah nih. Hidupnya bakal susah nih kalau anak kayak gini. Sudah terjadi belum? Belum terjadi ya. Tapi kita bisa memprediksi gitu ya, memprediksi. Kenapa? Karena perjalanan yang dia laluinya seperti itu, malas-malesan gitu kan. Tidak ada semangat ya, tidak ada optimisme gitu, tidak ada usaha. Wah, ini mah masa depannya gimana ini anak ini gitu kan. Padahal belum terjadi. Jadi eh, masa depan kita itu ya ditentukan oleh bagaimana kita melewati masa sekarang gitu kan ya. Kak, di sini ya tabbat yada abi lahabi watab ya watab dan ini adalah tahakuk itu apa memang benar-benar terjadi gitu ya. Jadi meskipun menggunakan kata lampau, nah tadi menurut ulama apa bahwa eh, kata kerja masa lampau gitu ya meskipun belum terjadi kalau itu dari Allah ya maka itu artinya dia akan terjadi dan ini juga watab dan benar-benar terjadi ya. Kenapa pakai watab gitu ya, nggak watabat, nggak sama gitu ya, nggak kan di awalnya tabat ya. Kenapa pakai tabat? Kalau kata kerja diakhiri oleh tak sukun itu menunjukkan kepada muannas ya atau perempuan gitu. Karena yada kedua tangan itu dianggap muannas sehingga kata kerjanya harus muannas. Nah, kenapa di ujung tidak watabat tapi watab ya? Karena yang dimaksud adalah bukan hanya kedua tangannya, tapi yang dimaksud adalah sohibul yad. Yang dimaksud adalah pemilik tangan itu, yaitu siapa? Abu Lahab. Makanya tidak watabat, tapi watab gitu ya, muzakkar. Maksudnya apa? Pemilik tangan itu. Maka di sini bahwa dunia ini ya, bahwa kita tidak boleh melaknat dunia ini. Bahwa dunia ini adalah eh, jembatan ya dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk kita ya yang tidak akan pernah terulang. Kesempatan untuk apa? Lita'arufi billah ya, untuk mengenal Allah. Karena kalau tidak di dunia, di mana kita akan mengenal Allah ya. Kemudian dunia ini adalah kesempatan untuk kita listiqomati li awamirihi ya, untuk istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah lil amalis solih, untuk melakukan amal. Yang keempat adalah ya dunia ini adalah lahan kita ya li mazraatil akhirah. Jadi dunia itu adalah mazraatul akhirah ya, ladangnya akhirat.
Jadi ladang pahala untuk nanti menuju ke akhirat. Maka oleh karena itu, la tul'inu dunya, la tul'ini dunya. Ya, janganlah engkau mencaci, janganlah engkau melaknat, ya, janganlah engkau apalagi menghina dunia ini, gitu, ya. Kenapa? Li'annal insana yarqo fil jannati an tariqid dunya. Ya, karena manusia itu bisa naik ke langit, bisa naik ke surga, ya, bisa naik ke surga lewat apa? Lewat dunia. Jadi kalau tidak ada dunia, tidak akan ada akhirat, ya. Bidunya yasilul akhirata laula dunya lamma kanatil akhirah. Ya, karena memang dunia ini sebagai jembatan, ya, kita menuju ke akhirat, ya. Laula dunya lamma kanatil akhirah. Ya, kalau tidak ada dunia tidak akan ada akhirat. Dan juga dunia dengan isinya, ya, ini adalah salah satu media untuk kita mengenal Allah, ya. Adanya ciptaan Allah, langit, bumi, dan isinya, ya, ini adalah media untuk kita bagaimana mengenal kebesaran Allah, ya, kekuasaan Allah, keindahan Allah, ya, kemahagungan Allah, gitu. Kemudian dunia ini adalah tempat kita untuk menginfakkan harta yang Allah titipkan kepada kita, ya, untuk kita tuai nanti di akhirat, gitu ya. Maka kullu sa'adatikal abadiyati tabda'u minat dunia, ya, bahwa kebahagiaan yang kekal kelak di akhirat, ya, itu bermula dari mana? Dari dunia. Idza aqanta amalaka tarqabihi, ya. Jika engkau istiqomah melakukan amal kebaikan itu, jika engkau terus menerus, ya, sehingga engkau menjadi apa namanya? Sehingga engkau menjadi ahli, ya, ahli dalam beribadah, ahli dalam kebaikan, ya, tarqabihi, maka engkau akan naik dengan amalan itu. Oke, itu tentang ayat pertama, ya, tabbat yada abi lahabi watab. Ya, adapun membaca abi lahab itu ada dua bacaan, ya. Ada tabbat yada abi lahabi, laha bifathil ha dengan harokat ha yang fathah, atau abi lahbin, ya. Qiraat yang kedua adalah abi lahbin dengan haknya disukun. Maka kalau kita dengan qiraah riwayat Hafs an Asim, kita bacanya tabbat yada abi lahabi wa tab. Ya. Kemudian yang kedua, ayat yang kedua. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sebentar, Ibu. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Tidak berguna darinya hartanya dan apa-apa yang ia usahakan. Nah, di sini ada dua pendapat, ya. Ma'agna ini adalah jumlah nafiyah, ya. Jumlah nafi itu kalimat untuk menafikan atau meniadakan, tidak. Jadi maknya artinya tidak, ya, tidak berguna darinya hartanya. Ada juga yang mengatakan maknya di sini adalah istifham. Apakah berguna darinya hartanya dan apa yang telah ia usahakan? Nah, gitu, ya. Nah, tapi istifham itu kan biasanya kalau kata kalau apa
jumlah untuk bertanya, ya kata tanya itu berarti kan membutuhkan kepada jawaban gitu kan ya. Apakah berguna gitu kan? Apakah gitu. Biasanya membutuhkan jawaban. Tapi kalau di sini istifhamnya sifatnya inkari. Istifham inkari itu ada apa? Pertanyaan yang tidak membutuhkan kepada jawaban gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Ya. Kenapa di sini sampai ada kata ini ya, tidak berguna darinya hartanya dan apa yang ia usahakan. Eh asalnya yaitu ketika Abu Lahab ya sedang lagi ngobrol nih sama teman-temannya gitu ya, ngobrolin ngagibah, menggibahi Muhammad gitu. Dia bilang gitu, andaikan yang dikatakan Muhammad itu tentang siksaan itu benar, ya, maka aku akan menebus ya siksaan itu dengan hartaku dan dengan semua apa yang telah aku usahakan, gitu, ya. Jadi tenang aja lah, saya tidak akan terkena ancaman itu, ya, atau tidak, saya tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Kenapa? Harta saya banyak. Nanti aja saya tebus. Itu pun andaikan Muhammad itu benar, ya. Kemudian di sini ada ma'aghna anhu, makanya makanya dijawab oleh Allah gitu ya. Jawab oleh Allah ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nah, ini saya nggak kurang fokus. Soalnya ada binatang apa sesurut gitu ya itu. Waktu di kampus saya jadi pernah masuk ke baju gitu. Jadi di bawah mejanya ada binatang itu masuk ke baju, digigit luar biasa jadinya kurang 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 fokus jelasin. Ma agna anhu maluhu wa makasab. Makanya kata Allah tidak berguna ya. Kamu punya harta sebanyak apapun, ya kamu punya anak sehebat apapun, ya saatnya kalau kamu apa namanya kalau kamu harus masuk neraka ya kamu masuk masuk neraka. Ya, maka di sini uh, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ya, ini hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Muslim bahwa Allah tidak akan pernah melihat bentuk tubuhmu seperti apa, ya, kegantenganmu, ya, hartamu, ya, kedudukanmu gitu. Tapi Allah melihat apa yang Allah lihat, yang Allah lihat adalah amalmu, ya. Dan ini pun ayat ini pun menjelaskan kepada kita ya bahwa tidak apa namanya kekerabatan itu tidak ada gunanya, ya. Kerabatan bahwa oh Abu Lahab ini dia adalah nabi, dia adalah paman nabi, ya, maka nanti dia akan bersyafaat dengan meminta syafaat dengan itu. Nah, ponakan saya kan seorang nabi, ya. Jadi tidak akan berguna itu karena seperti yang kemarin kita bahas minggu kemarin bahwa al-alaqatu fil Islam yakni al-alaqah mabadiyah, ya, eh, hubungan dalam Islam itu bukan hubungan kekerabatan gitu ya, tapi hubungan apa? Hubungan tentang eh, ajaran-ajaran, pondasi-pondasi Islam gitu, ya. Ma aghna anhu malun, ya. Apa itu harta? Menurut ibu-ibu harta itu apa? Menurut ibu-ibu harta itu apa? Oh, menurut saya mah harta teh anak gitu. Harta saya adalah keluarga saya ya, kayak keluarga Cemara. Hmm. Harta itu apa? Kayak sambil mikir ya. Ibu bentar.
Kayak Ibu, apa harta Ibu? Coba ya Ustazah. Harta, uang. Tutup aja. Nyoba ya Ustazah. Ya boleh. Segala sesuatu yang berupa benda yang dimiliki seseorang. Iya. Eh, segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang. Ya, apapun itu bentuknya. Tuh, ada lagi? Ini udah mulai fokus nih. Binatangnya udah keluar. Ya. Harta eh, menurut menurut manusia beda-beda gitu ya. Persepsi manusia beda-beda ya. Kalau menurut orang Baduy, menurut mereka harta itu apa? Harta itu ya binatang ternak ya. Menurut orang kampung makan begitu ya. Binatang ternak. Makanya mereka banyak ternak ya, banyak peternakannya. Sapi lah, domba lah, kambing lah ya. Kalau di Arab itu unta ya. Harta menurut petani hasil tanamannya, betul nggak? Hasil tanamannya ini harta saya gitu ya. Harta menurut orang-orang modern sekarang uang kan. Uang dan uang dan uang gitu ya. Anak dain itu yang ini adzhab wal fiddah, emas dan perak ya. Dulu kan emas perak itu menjadi mata uang gitu, ya. Sekarang uang. Tapi ada juga harta menurut perempuan. Apa nih harta menurut perempuan? Ya. Harta menurut perempuan itu adalah kecantikan, ya nggak? Oh, dijaga gitu kan ya, dirawat gitu. Karena harta menurut perempuan itu adalah kecantikan, ya. Meskipun memang eh, persepsi tentang kecantikan kecantikan pun beda-beda gitu ya. Ada yang cantik itu gemuk. Oh, ada Bu. Ya, di, di negara apa gitu kan? Kalau cantik itulah gemuk gitu. Kalau di Indonesia memang tidak tidak berlaku ya, cantik itu gemuk. Yang gemuk itu cantik gitu ya. Bahkan kalau sekarang mah orang-orang lagi berkiblatnya ke Korea ya. Cantik itu apa? Oh, yang mukanya V. Nah, V. Tirus ya. Mukanya tirus ya, berbentuk V gitu kan. Hidungnya mancung gitu. Terus kulitnya putih ya, rambutnya hitam berkilau gitu kan. Itu cantik gitu. Langsing gitu, ya. Jadi beda-beda juga sebenarnya ya, definisi cantik tuh. Untuk laki-laki, biasanya untuk laki-laki itu hartanya itu adalah kekuatannya, ya, kekuatan wibawanya, ya. Maka di sini almal adalah mayumilul qulubu nahwahu, ya, mayumilul qulubu nahwahu. Apa-apa yang hati itu condong kepadanya, ya, yang condong, yang disukai oleh hati, itu adalah harta. Makanya mal itu adalah dari malayamilu, artinya condong, gitu ya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Dan apa-apa yang ia usahakan. Nah, kasab di sini artinya beda-beda ya. Kasab di sini artinya bisa kehormatan, ya. Maksudnya kehormatan itu apa? Kehormatan yang kehormatan dari apa namanya, hasil ya, hasil dari yang ia usahakan. Misalnya begini, ketika ada orang dikasih harta, ya, orang dikasih harta, ada yang dibagi-bagikan gitu. Maka karena dia suka membagi-bagikan harta, dia mendapatkan kehormatan, dia mendapatkan kemuliaan, ya, dia mendapatkan apa, kedudukan di masyarakat, ya. Meskipun hartanya habis gitu kan, hartanya habis, ya, dianya sudah meninggal, misalnya dia sudah meninggal, maka eh, kedudukannya tuh yang ia usahakan, ya, kehormatannya gitu, itu dia masih masih ada. Itu wa makasab. Maka di sini al-kasab di sini ya ada beberapa arti ya al-kasab. Hmm.
Ada yang menafsirkan juga kasab itu artinya anak, Bu. Ya, anak. Tapi yang di sini yang lebih kuat itu adalah anak, ya. Maka afdolu kasbir rajuli waladuhu, ya. Usaha yang paling baik, usaha yang paling utama, ya, yang dilakukan oleh seseorang adalah apa? Anaknya. Maksudnya apa? Yani al-i'tina ubihi. Jadi perhatian terhadap anak, ya, itu adalah usaha yang tidak akan sia-sia. Ya, usaha yang paling mulia, usaha yang paling afdol, yang paling istimewa, ya. Karena apa? Karena kalau harta gitu kan, kalau harta semua orang, ya tidak setiap orang punya harta, ya. Tapi kebanyakan orang punya anak, kan. Makanya kan ada idza mata benu adama in qata'a anhu min salasin. Itu dari Abu Hurairah juga, ya. Idza mata benu adama in qata'a amaluhu, ya, in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya, ketika anak Adam itu meninggal, ya, maka terputuslah seluruh amalnya. Selesailah seluruh amalnya kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ya, sedekahun jariyah. Tidak semua orang bisa bersedekah. Ya, nggak Bu, ya. Tidak semua orang punya uang untuk bersedekah gitu, ya. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Tidak semua orang eh, tidak semua orang mempunyai ilmu, ya, untuk disebarkan, ya, untuk diamalkan gitu, ya. Tapi setiap orang punya waladin solehin yad'u lahu, ya, punya anak soleh yang bisa mendoakannya. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang tidak punya anak, yang tidak dikaruniai anak? Oh, dia bisa dengan mendidik anak-anak lain, ya, bisa mendidik anak-anak, dia menjadi soleh, dan anak-anak itu mendoakan kita, itu pun sama, ya. Jadi betullah afdolu kasbi rajul al-walad, ya. Usaha seseorang yang paling baik itu adalah anak, yaitu memperhatikan pendidikannya, ya, memperhatikan agamanya, itu yang terpenting, ya. Kemudian memperhatikan masa depannya. Maka inilah yang akan menjadi pelanjut kita, ya, meskipun kita sudah meninggal. Ya, inilah investasi terbaik kita, investasi terbesar kita itu adalah anak, ya. Maka kalau setiap orang, ya, kalau orang hanya berfokus, orientasinya itu hanya orientasi dunia, ya, dia fokus hanya untuk mencari uang, mencari uang, mencari uang, ya, tanpa mempunyai waktu untuk mendidik atau mentarbiah anak-anaknya, maka dia mempunyai sifat yang sama dengan Abu Lahab, ya, bahwa yang ada pikirannya adalah tentang harta, harta dan harta, ya. Karena salah satu penyebab, ya, salah satu penyebab keingkaran Abu Lahab atau dia menolak untuk menerima dakwahnya Muhammad pun itu adalah salah satunya karena harta, ya, karena harta. Jadi adanya keresahan dari Abu Lahab, ya, kalau Muhammad ini dakwahnya tidak berhenti, ya, ada keresahan dari Abu Lahab bahwa Muhammad ini nantinya akan menjadi pemimpin umat dan saya akan tergeser, ya, akan tergeser lagi dan saya akan tertindas, ya. Kalau misalnya saya tidak menjadi pemuka umat, tidak menjadi pimpinan umat, maka dari mana saya akan mendapatkan harta? Jadi baliknya ke harta juga, ya. Di kullu syai'in, kullu tughyanin, ya. Setiap uh, uh, tughyan itu apa ya? Uh, ke kesalahan atau kejahatan, ya. Setiap kejahatan itu lahu asbabun, ya, ada penyebab-penyebabnya, motifnya banyak gitu, ya. Walakinna akbarul asbabi wa almal, tapi motif terbesarnya itu adalah harta. Makanya kan innal insana layatgha, ya, sesungguhnya manusia itu sungguh durhaka, ya, sungguh durhaka. Kenapa manusia itu durhaka kepada Allah, ya, menentang Allah, tidak taat kepada Allah? Ar-ra'ahu stagna, karena dia merasa cukup, ya, merasa cukup dengan dirinya. Istagna di sini nih merasa cukup dengan apa? Ini masih umum nih, ya, masih umum, tidak disebutkan merasa cukup
Dengan apa? Merasa cukup. Yang pertama adalah bil ilmi, dengan ilmunya. Oh, saya kan ilmunya banyak. Saya orang pintar misalnya, saya orang pintar, saya profesor gitu ya. Maka dia tidak butuh terhadap Tuhan. Ya, dia merasa cukup dengan ilmunya. Ya, maka dia ingkar terhadap Tuhannya. Dia tidak membutuhkan Al-Quran. Dia jauh dari Allah. Kemudian istaghna bil mali, merasa cukup dengan harta. Ya, dengan hartanya banyak, ya tidak akan habis, 7 turunan pun tidak akan habis, bahkan 10 turunan pun tidak akan habis, maka dia merasa cukup, dia merasa tidak membutuhkan Allah. Bil mansob, yang ketiga, ya merasa cukup dengan al mansob. Mansob itu apa? Kedudukannya, jabatannya, ya. Yang ketiga adalah bil qabilah, dengan kaumnya, ya. Maka setiap orang ketika bertambah empat ini, ya, empat hal ini, ketika bertambah ilmunya, ketika bertambah hartanya, ketika bertambah jabatannya, kedudukannya, ya, maka dia menjadi sombong, ya, menjadi sombong, menjadi angkuh, sombong, takabur. Takabur itu apa? Batrul haqi wa ghamtun nasi. Takabur itu ya apa? Batrul haqi, tidak menerima kebenaran. Ya wa ghamtun nasi, dan menganggap remeh manusia, gitu ya. Kecuali hanya ada satu orang ya, ketika bertambah semuanya, tapi dia bahkan lebih tunduk, menjadi lebih tunduk kepada Allah. Siapa? Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau diberikan harta yang melimpah, ilmu yang banyak, ya kekuasaan yang luar biasa gitu ya. Tapi apa kata beliau? Apakah ini hasil usaha saya? Tidak. Tapi beliau lebih tunduk kepada Allah dengan mengatakan hada min fadli robbi. Ya. Ini adalah karunia Tuhan. Saya tidak ada apa-apanya. Ini hanya dari Allah. Ini adalah karunia Allah. Ya, liya beluani ashkuru am akfur. Ya, untuk mengujiku apakah aku menjadi orang yang syukur atau menjadi orang yang kufur. Makanya kalau di Mesir itu ya biasanya pedagang-pedagang itu ya suka di gerobaknya itu ada tulisan hada min fadli robbi gitu ya. Nah, saya kenapa gitu ya, setiap gerobak Bu, setiap gerobak itu tulisannya itu hada min fadli robbi gitu. Ini adalah karunia Tuhanku. Ya. Jadi mereka paham gitu, mereka ketika berjual beli ya dan mereka mendapatkan keuntungan itu adalah bukan karena usaha mereka, tapi ini adalah keutamaan dari Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Supaya mereka ingat bahwa karunia ini ya mempunyai dua mata gitu ya. Yaitu apa? Saya menjadi orang yang bersyukur atau saya menjadi orang yang kufur. Ya. Maka anak dan harta ini ya seperti senjata, ya seperti senjata. Jadi senjata ini bisa membela kita, ya senjata ini bisa membunuh kita. Ya, maka yarfa'ukallahu bimalin wa waladin fatasilu ila a'la darajatil jannah. Jadi anak dan harta ini ya bisa menjadikan media atau alat ya untuk Allah mengangkat derajat kita di surga, atau yudinika wa yudiluka hatta aspotoka ilanar, atau bahkan ya atau justru gitu ya, justru sebaliknya, anak dan harta ini justru bisa merendahkan kita, menghinakan kita ya, menjatuhkan kita bahkan ke dasar neraka ya. Jadi ini tergantung pada kita ya, bagaimana kita menggunakan anak dan harta ini ya. Kemudian ini sudah 6:30, lanjut atau tidak? Ini baru 2 ayat, baru ma'agunaan wa ma'asab. Ada 3 ayat lagi ya. Aduh, mohon maaf nih, hari ini banyak gangguan ya. Saya kurang fokus. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan untuk ayat ke-3, 4, dan 5. Ya. Ada pertanyaan dulu Ibu-Ibu sebelum diakhiri? Belum. Tidak ada. Belum ada Ustazah. Belum ada ya. Mudah-mudahan ini materinya aclok-aclok ya, karena Masya Allah luar biasa gitu ya. Ketika
difahami ya, ketika difahami secara meluas gitu ya, jadi nyambung kemana-mana gitu ya. Tapi mudah-mudahan substansinya bisa ibu-ibu petik ya, bisa ibu-ibu dapatkan. Dan mohon maaf juga untuk hari ini karena qadarullah anak saya juga lagi sakit ya sebenarnya. Kemarin juga sebenarnya ditinggal ke Bandung teh lagi sakit, cuman kata suami Hansa itu eh, santri kelas 7, saya ininya wali kelasnya gitu. Jadi saya harus bersegera untuk takziah gitu ya, karena memang dia meninggalnya juga meninggal dengan ya dadakan gitu ya. Sehingga saya merasa terpanggil untuk bersegera takziah gitu ya. Dan mungkin hari ini pun saya izin tidak bisa nerima tilawah atau setoran gitu ya, karena anak saya lagi sakit ya. Insya Allah minggu depan mudah-mudahan bisa berjalan lagi ya. Kita juga insya Allah kita lanjutkan nanti surat Al-Masad. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.